Dan Lina tidak salah menebak, meski Tama menyuruh Jeffy berziarah ke kuil dengan pergelangan tangan berdarah dan tanpa belas kasihan, tapi dia tetap menyuruh keluarga Renza untuk melindunginya secara diam-diam. Dan ada satu hal yang dia tidak salah duga, yaitu ketika dia mendengar putrinya berkata bahwa dia ingin meminta Tama untuk mengizinkan kakaknya kembali untuk menghadiri pernikahan ayahnya, dia sangat yakin bahwa Tama tidak akan menolak. Saat ini, dia sudah siap, dengan pakaian ganti, perlengkapan mandi, sebotol air hangat, dan meja makan, menunggu kedatangan Jeffy di rumah. Meskipun hatinya selalu tenang, ketika dia mendengar suara rem di luar pintu, dia mendorong pintu hingga terbuka dan berlari keluar dengan susah payah menyembunyikan kegembiraannya. Di luar pintu, mobil Ayu Sucipto baru saja berhenti, dan kakak beradik itu keluar dari mobil bersama. Di seberang gerbang besi Tempa, ketika Jeffy melihat ibunya, air mata kembali mengalir. Lina mau tidak mau memiliki mata merah. Jeffy mendorong membuka pintu, melangkah di depan ibunya, tiba-tiba berlutut dan menangis, "Bu, aku tahu aku salah." Lina masih tertekan dengan penampilan putranya yang tertunduk, namun terlihat bahwa sang putra tiba-tiba berlutut untuk mengakui kesalahannya, dan tidak secara sadar terkejut, lalu dengan cepat menariknya, tersedak di mulutnya dan berkata, "Bangun, kamu benar, ibu tidak pernah menyalahkanmu." Mengenai keputusan Jeffy saat itu, sudut pandang Lina sama dengan putrinya Ayu Sucipto. Keluarga kaya sebanding dengan istana kerajaan kuno, dan Jeffy tidak pernah membunuh ibu dan saudara perempuannya, tetapi hanya menentang mereka untuk perlindungan diri dan masa depan. Ini sepenuhnya dapat dimengerti dan bahkan ditoleransi. Di zaman kuno dan modern, di dalam dan luar negeri, banyak anggota keluarga kerajaan dan pewaris keluarga kaya, karena kepentingan mereka sudah lama akrab satu sama lain. Saat ini, Jeffy masih berlutut di tanah, dengan air mata mengalir di wajahnya tetapi berkata dengan suara yang sangat tegas, "Aku mengabaikan hidup dan mati ibu dan adik perempuanku, dan hanya peduli dengan masa depanku sendiri. Ini tidak manusiawi dan tidak benar. Tidak setia dan tidak berbakti." Lina berkata dengan serius, "Ibu bisa mengerti apa yang kamu katakan, dan kamu tidak bisa menahan diri, jadi aku tidak menyalahkanmu." Namun, Jeffy terus berbicara dengan lantang, "Salah-salah. Apapun yang tidak disengaja adalah alasan. Aku bisa saja memilih untuk berdiri bersama ibu dan saudara perempuan, dan aku bisa saja memilih untuk mencari keadilan untukmu, tapi aku memilih yang salah untuk mengabaikan hidup dan matimu dan hanya fokus mengejar kepentinganku sendiri." Lina terdiam sesaat, mendesah pelan, dan berkata dengan serius, "Oke, kamu salah, tapi sekarang kamu bisa menyadari bahwa kamu salah. Nah, ibu sudah sangat lega, mengetahui benar dan salah, kamu layak atas namamu." Setelah berbicara, Lina berkata lagi, "Jeffy, kamu akhirnya kembali, waktu terbatas, kamu tidak bisa hanya berlutut di sini sepanjang waktu, air mandi sudah disiapkan untukmu, kamu mandi dulu, baru temani kami makan rumahan, kita bertiga ngobrol enak." Ayu Sucipto di samping juga melangkah maju untuk membujuk, "Ya kakak, tidak mudah bagimu untuk kembali kali ini, dan lebih baik menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibu daripada berlutut di sini." Kemudian Jeffy menyeka air matanya, berdiri, mengikuti ibunya, dan memasuki kumpulan daun. Rumah tua tempat Tama tinggal ketika dia masih muda. Lina membawanya langsung ke kamar mandi, di mana bak mandi sudah terisi air, dan perlengkapan mandi serta pakaian bahagia disisihkan dengan rapi. Lina berkata kepadanya, "Jeffy, ibu telah menyiapkan baju baru untukmu, juga perlengkapan mandi dan pisau cukur, tapi tidak ada yang memotong rambutmu. Menurutku rambutmu cukup panjang, kenapa kamu tidak keluar dan mencari penata rambut di sore hari?" Jeffy menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku ingin menumbuhkan rambut selama 3 tahun, tapi sekarang baru setengah tahun."
3 tahun, Lina berkata dengan heran, anak laki-laki masih jangan menumbuhkan rambut terlalu lama. Apalagi kondisi perjalananmu yang keras, dan tidak mudah merawat rambut panjang seperti itu. Jeffy berkata dengan serius, Bu, bulan lalu, aku bertemu pasangan di jalan. Mereka, sepertiku, juga ingin berziarah ke kuil, tapi mereka lebih cepat dariku. Jadi kami hanya bepergian bersama untuk waktu yang singkat. Dalam 2 hari, aku tidak bisa mengikuti kecepatan mereka. Alasan mengapa pasangan itu pergi berziarah adalah untuk mendoakan putra mereka yang meninggal karena leukemia agar memiliki kehamilan yang baik di kehidupan selanjutnya dan tidak menderita penyakit dan penderitaan dalam hidupnya. Aku mendengar mereka berbicara tentang penderitaan yang diderita putra mereka sebelum dia meninggal. Dan mereka merasa sangat tidak nyaman, jadi mereka ingin menyimpan rambut mereka dan mencukurnya setelah 3 tahun dan menyumbangkannya untuk membuat rambut palsu bagi anak-anak yang kehilangan rambut karena kemoterapi. Aku ingin melakukan hal yang sama. Mata Lina berkaca-kaca dalam sekejap, dia benar-benar tidak menyangka putranya akan mengalami perubahan sebesar itu. Dia membesarkan putra ini selama lebih dari 20 tahun, membayangkan putranya mungkin tidak mencapai apapun dalam hidupnya, dan juga membayangkan bahwa dia mungkin segera mencapai karir di dunia, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa putranya akan dapat mengatakan hal seperti itu dalam hidup ini. Ayu Sucipto yang berdiri di depan pintu juga menangis saat ini. Jadi, dia berkata, Kak, mengapa aku tidak menyumbangkan sejumlah uang untuk membentuk dana amal atas namamu untuk membantu anak-anak penderita leukemia? Jeffy menoleh untuk menatapnya dan berkata sambil tersenyum, Ayu, tentu saja, tidak apa-apa bagimu untuk melakukan perbuatan baik, tapi jangan gunakan namaku, aku tidak tahan. Dia menghela nafas lagi, setelah aku tiba di kuil dan menyelesaikan penebusanku, aku akan melakukan yang terbaik. Aku bisa melakukan sesuatu untuk mereka sendiri. Ayu Sucipto mau tidak mau bertanya, Kak, kamu butuh 1 tahun untuk pergi ke kuil kan? Jeffy berkata sambil tersenyum, jika aku bisa pergi lebih cepat dari hari sebelumnya, aku mungkin tiba dalam 8 bulan. 8 bulan? Ayu Sucipto berseru, jika kau ingin mencapai kuil dalam 8 bulan, bukankah kau harus menempuh setidaknya 8 atau 9 kilometer setiap hari? Jeffy mengangguk dan berkata, 8 bulan, 9 kilometer adalah minimum yang dijamin, dan jika kondisinya bagus dan cuacanya bagus, kau harus berjalan lebih banyak sehingga kau dapat menyisihkan waktu untuk tinggal sebentar ketika melewati alam yang megah itu. Ayu Sucipto tidak bisa menahan perasaan tertekan lagi, dan Lina, yang berada di samping, menoleh padanya dan berkata, Ayu, biarkan dia mandi dulu, jadi jangan ganggu dia. Ayu Sucipto mengangguk sedikit, dan berkata kepada Jeffy, Kak, mandi dulu. Kami akan menunggumu di luar. Jeffy menjawab, dan ketika Ayu Sucipto menutup pintu kamar mandi, dia melepas pakaiannya yang compang camping dan bersiap untuk mandi dengan baik. Tapi berdiri di depan bak mandi, melihat air hangat yang jernih di dalamnya, dia ragu sejenak dan membawa pakaian kotornya ke kamar mandi di sampingnya. Dia meletakkan pakaian kotornya di lantai terlebih dahulu, lalu menyalakan shower, membilas pakaian kotornya, dan kemudian mulai membersihkan kotoran di tubuhnya sedikit demi sedikit. Ayu Sucipto dan Lina sudah tiba di meja makan saat ini. Ibu dan putri itu saling memandang, dan mereka bisa melihat tatapan rumit di mata satu sama lain. Setelah hening sejenak, Ayu Sucipto adalah orang pertama yang berbicara, Bu. Kakak benar-benar banyak berubah dalam 6 bulan terakhir. Banyak kata yang keluar dari mulutnya, aku tidak percaya itu benar-benar dia, seperti jika seseorang itu seperti jiwa lain menggantikan tubuhnya. Lina sedikit tersenyum dan tidak bisa menyembunyikan kepuasannya dan berkata, sudah kubilang sebelumnya bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki angka yang pasti. Meskipun kakakmu telah menjadi playboy selama lebih dari 20 tahun.
Tapi sekarang sepertinya dia ditakdirkan untuk berubah pikiran. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.